Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Iya, saya bertanya di sini tentang makanan haram. Kalau kami di Kristen kan makanan haram itu tidak ada, setahu saya babi itu kan tidak haram. Tapi dengan akal logika saya, memang Ini bagian saya. Iya, Bang Adi. Boleh saya lanjut, Bang? Lanjut lagi. Nah, kalau di Islam itu kan babi itu haram, kalau di Kristen itu kan tidak. Tapi dengan akal logika saya memang bahwasanya babi itu tidak sehat untuk dikonsumsi. Lalu alasan Islam untuk mengharamkan babi ini apa, Kak? Karena perintah dari yang menciptakan babi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi. Terus yang menciptakan juga mengatakan itu haram. Jadi kami patuh terhadap perintah itu. Itu alasannya. Ntar pria coba kau baca di dalam kitab kamu Imamat 11:7. Jangan bilang di Kristen tidak ada haram. Baca dulu di Imamat. Sebenarnya saya di sini tidak mau membawa Bible, Kak. Saya di sini mau belajar tentang Islam. Umi, iya pria. Dan saya kalau saya nanti membawa Bible di sini mungkin saudara-saudara saya orang Kristen tersinggung. Nah itu dia. Alangkah baiknya saya gini Bang, alangkah itu baiknya saya babi tidak itu belajar. diharamkan bukan oleh umat Islam tetapi oleh Allah. Makanya kenapa di dalam kitab Kristen juga ada tentang di dalam Imamat itu tentang haramnya babi, dilarang kalian untuk memakannya karena babi itu haram bagimu. Kata siapa? Tidak ada. Kalau di sana dikatakan haram artinya banyak sekali sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Nah, contohnya apa? Sudah diuji secara klinis bahwa babi itu mengandung cacing pita. Nah, seperti itu. Jadi ada di dalam ajaran Kristen pun larangan memakan babi ada. Haram hukumnya, makanya kamu tidak boleh memakannya. Itu. Jadi tahu hukum haramnya. Hukum haram kalau di dalam Islam itu diajarkan. Jika dilakukan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya kamu tinggal pilih mau dosa mau pahala. Kalau pahala ya tinggalkan karena hukumnya haram. Kalau mau dosa ya silakan lanjutkan begitu. Tidak memaksa kok. Silakan kan. Dia nggak ngerti Bible Umi. Jadi biarin aja dia mau belajar apa. Silakan. Udah dijawab bro. Yang menciptakan babi melarang makan babi. Di Al-Quran ditulis surat Al-Baqarah 173. Jadi babi haram. Ada lagi pertanyaan kedua? Cukup aja, Bang. Udah. Terima kasih, Bang. Tambahin lagi dong. Saya di sini sebenarnya tidak mau membawa Bible, Bang, tapi Abang selalu ngotot untuk membawa Bible. Enggak pakai. Untuk apa? Saya di sini bukan untuk mencari perdebatan. Saya enggak debat. Lu nanya lagi aja. Lu nanya lagi aja enggak apa-apa. Enggak perlu ada lagi yang saya tanyakan, Bang. Sekian dan terima kasih atas jawaban Abang kakak semua. Pria makan babi tidak pria? Untuk saat ini makan babi, Kak. Pernah. Katanya makan babi itu nggak sehat dan nggak benar. Barusan kan dikatakan secara kesehatan saja, bukan secara agama ya. Secara kesehatan saja kan sudah tidak baik, sudah diuji secara klinis itu. Banyak mengandung penyakit di dalamnya. Kok masih dimakan? Aja itu kalau ada anak babi jalan sama emaknya ya. Lu tahu nggak pria misterius ini kalau kenapa anak babi itu kalau jalan sama emaknya nunduk semua anak babi itu. Lu tahu nggak kenapa dia nunduk? Bro, Nggak tahu, Bang. karena malu emaknya babi. Dia nggak ngakui emaknya babi gitu loh. Malu dia anaknya. Bang Adi bisa aja. Enggak Bang Andi. Anaknya aja nggak ngakui ibunya dia babi. Kenapa lu yang makan bro? Gitu loh. Seandainya anak babi itu kita bisa mendengarkan jeritan hatinya, dia pasti berkata begini, "Mak, kenapa lu lahirkan aku? Saya malu mempunyai ibu seperti Anda." Emaknya berkata, "Kenapa? Emak saya babi, kok saya jadi juga babi kan gitu." Artinya apa di sini? Ini semacam guyon
Ya memang babi itu diciptakan ada gunanya juga. Apa sih kegunaan babi itu diciptakan? Ya kegunaannya untuk menguji iman seseorang. Lulus apa enggak? Yang makan enggak lulus, yang mengikuti perintah Tuhan haram ya lulus. Jadi ya, menguji saja. Nah, bagaimana cara menguji? Terus kenapa bisa diharamkan? Ya itu tadi kan udah dijelaskan dari faktor kesehatan, perilaku, dan segala macam. Itu kan memang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia yang secara kontinu ya. Lihat aja orang-orang yang suka konsumsi itu gimana. Bahkan kan kemarin disinyalir ada semacam sumber penyakit yang bisa menyebar ke seluruh dunia ya, menyusahkan hidup kita semua. Ada namanya swine, ini apa tuh, African swine fever Iya, itu iya. tuh. Ya. American swine fever apa enggak, udah Ya, enggak ngeri itu itu dia. yang menjangkit ke babi ya. Babi itu bisa, buat babi saja itu bisa menimbulkan kematian itu. African Apalagi swine kalau fever. si pria misterius ini nelan anak babi hidup-hidup, loh kematian itu. Jangan ditelan ya. Nggak gitu juga Bang Andi. Jadi begini Pak Ada Andi, enggak kalau Bu, saya abang belum kelar masalah berasumsi- babi. Kemarin juga ada petani ke kebun gitu ya. Babi juga bisa mematikan loh. Dia lagi asik-asik diseruduk babi dari belakang ya tewas juga gitu loh. Jadi waspada. Anak babi juga itu kalau lagi lapar nggak ada makanan dia makan kotorannya. Kalau lagi Jadi begini, kalau lagi Bang birahi ntar dulu Andi, belum kalau kelar abang terakhir lagi. berasumsi babi ini Kalau babi ini lagi birahi lagi gitu loh, tidak ada pasangannya. Ya dia tidak bisa membedakan yang mana sepupunya, yang mana temannya, yang mana ibunya. Ya bebas gitu loh. Jadi perilaku begini dari babi perlu dihindari. Makanya sekarang orang-orang yang di luar sana yang tidak bertanggung jawab kan ada jeruk, makan jeruk disahkan dalam suatu rumah ibadah. Ya karena perilaku babi tadi ini tidak bisa lagi membedakan yang mana laki, yang mana perempuan, yang mana ibu, yang mana adik. Itulah perilaku babi. Gitu ya bro ya. Kamu mau baca ini ya, literasi dari Halodoc itu sekurang-kurangnya ada 7 ya, ada 7 dampak akibat dari memakan daging babi. Yang pertama infeksi cacing gelang, kemudian ini meningkatkan resiko penyakit jantung, kemudian apalagi daging babi ini meningkatkan resiko kanker pada kandung kemih, kemudian infeksi bakteri yang namanya Yersinia, kemudian ada infeksi hepatitis E juga, kemudian penyakit liver, yang satu lagi multiple sklerosis ya, ini maksudnya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Nah kalau udah tahu, dokter saja, para medis saja sudah menyatakan dampak dari Ini jangan bahasa-bahasa terlalu medis. Ini YouTube nanti nggak boleh. Ya, yang umum-umum saja. Iya, Oke, iya. ya pokoknya dampak ke kandung kemih kayak begitu. Ya, kemudian infeksi cacing gelang kayak begitu. Ini kalau misalkan medis saja sudah menjelaskan seperti itu, makanya kenapa di agama pun mengharamkan, karena dampaknya itu sangat jelek sekali buat manusia itu. Tapi kok Ya kenapa udahlah. masih dipaksakan untuk dimakan? Ini kan tadi tidak mau bawa dalil ya. Tapi kita lihat dari dampaknya ke badan kita seperti apa ya, kayak begitu. Di mana pria ada lagi mau ditanya? Udahlah, sudahilah makan babi ya bro ya. Nggak ada gunanya. Cuman saya kurang setuju dengan jawaban abang tentang memakan babi tidak bisa dikonsumsi. Buktinya kan banyak yang mengkonsumsi babi. Saya bukan seharusnya jawaban yang diharamkan kenapa diharamkan itu bukan seperti itu bang. Ya intinya tidak baik buat kesehatan. Coba baca, kenapa tadi tidak mau dibawa dari sisi agama, kenapa agama mengharapkan baik Islam atau Kristen. Artinya lihat dari sisi medis. Dari sisi medis boleh dibaca ya ini apa, literatur dari kedokteran dari Halodoc saja. Sedikitnya ada 7 dampak dari manusia memakan babi itu akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi kesehatan kita gitu loh. Kalau nggak mau pakai dalil. Nah kalau medis saja sudah menjelaskan seperti itu, kenapa dipaksakan? Bukannya manusia itu pengennya sehat. Udah dikasih sehat, cari penyakit. Nah itu.
pengen diterangkan pakai dalil Islam. Enggak, dia nggak mau pakai dalil agama, tapi dia juga berpikir ternyata dampaknya buat kesehatan itu nggak bagus gitu loh. Dia nggak mau pakai dalil. Ya kalau pakai dalil mah enak. Saya bukan tidak Jangan mau dilawan dengan gitu lagi, Uni. Kita lawan yang ada. Kenapa sih lu mau makan babi? Emang enak babi itu, bro? Enggak apa-apa, Enak, Bang. dengan diedukasi, nggak apa-apa kalau dia nggak mau juga. Kita kan ada teman-teman yang butuh edukasi. Kenapa sih dampak dari memakan babi itu sehingga di dalam ajaran agama pun dilarang? Karena agama jauh lebih tahu dampaknya seperti apa gitu. Tapi kalau nggak mau ya itu dampaknya menimbulkan banyak penyakit ke badan kita, dampak negatifnya. Bisa diterima nggak pria? Ya kalau dengan akal saya Kak, saya sangat terima bahwasanya babi itu tidak bagus untuk dikonsumsi. Tetapi kan kalau dengan Abang Handi berdalil babi itu tidak bisa dikonsumsi, itu sangat kayak mana dibilang ya? Itu bisa sih dikonsumsi. Jangan dipelintir bahasa saya. Babi Bukan dipelintir Bang. babi itu bisa dikonsumsi orang. Tapi hukumnya itu haram. Jangan kan lu konsumsi, lu telan aja bisa. Silakan saja, tapi kan masalah hukumnya haram. Semua bisa, jangan kan itu kunci dongkrak aja bisa. Apalagi babi. Bisa semua. Persoalannya ini hukumnya haram atau halal, itu kan dulu. Nah, baru kemudian tadi ya, akibatnya kalau mau konsumsi itu apa terhadap kesehatan udah dijelasin juga. Silakan saja konsumsi, nggak ada yang larang, bro. Lu mau telan hidup-hidup juga nggak apa-apa. Yang penting lu nanya tadi masalah hukum kan. Ya kalau kami di Islam, para nabi terdahulu juga, ya para nabi yang pernah hidup di muka bumi ini juga ya tidak ada yang mengkonsumsi babi. Karena ya diharamkan memang. Itu sih hukumnya ya. Tapi boleh. Siapa bilang nggak bisa? Bisa dimakan. Buktinya banyak yang makan. Ya paham ya antara bisa dan hukum. Oke? Jelas? Jadi kalau dalam Al-Quran pria setidaknya ada 2 ayat yang menyatakan pengharaman terhadap babi itu. Yang pertama Al-Baqarah 173, Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada Allah. Tetapi barang siapa dipaksa memakannya bukan karena keinginannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maksudnya seperti ini loh, pengecualian. Umpamanya pria ini lagi di padang pasir gitu ya. Di sana sudah tidak ada makanan lagi karena nggak ada pohon, yang ada cuman babi. Boleh nggak dimakan? Boleh, tapi tidak melampaui batas seperti itu. Karena keadaannya darurat, ya. Kemudian yang kedua itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang sembelihan untuk berhala. Jadi jelas ya, kalau babi itu larangannya atau haramnya itu keras sekali ya, seperti itu. Paham ya? Ini dari Al-Quran nih, kita nggak akan senggol-senggol dari Bible walaupun ada. Memang betul Kak, cuman kan ibaratnya begini, sesuatu Allah itu mengharamkan sesuatu, itu kan cukup di apa aja, jangan dilakukan. Ibaratnya kan Tuhan itu melarang memakan babi itu haram, cukup dilakukan saja. Tapi kan tentu ada penjelasan dong, mengapa suatu benda dan makanan itu diharamkan, dan kenapa yang suatu Tadi benda kan udah dan makanan itu Tadi kan udah dijelasin. tadi udah dijelasin deh alasannya. Karena membahayakan bagi tubuh manusia. Tadi udah Umi sebutkan 7 diantaranya, kanker hati, hepatitis E, ya, terus apalagi penyebab penyakit jantung ya. Itu ada 7 tadi, itu diambil dari medis. Jadi harus tahu dulu hukum haram. Haram itu kalau kita kerjakan ya, udah jelas nih diharamkan di dalam ajaran agama, tapi kita maksa untuk melakukannya ya,
sanksinya adalah dosa, mendapatkan dosa. Tapi kalau kita meninggalkannya, sanksi tidak ada sanksi, tetapi justru mendatangkan pahala kebaikan buat kita. Itu loh pria. Pria ini Valen ya? Apa tadi Kak? Pria ini Valen bukan? Kamu Valen bukan? Valentin. Kamu Valen bukan? Valentin iya. Kamu Valen bukan? Akun yang lain kamu Valen bukan? Bukan Kak. Saya ini dari Sumatera Selatan yang beragama Kristen dan bermarga Sagala ingin mengenal Islam. Bagus dong. Apalagi yang ingin diketahui dari Islam? Nah, setelah kamu tahu hukumnya di dalam Islam dan akibat-akibatnya, dampaknya itu, kamu masih mau makan daging babi? Pria. Ya makanya itu Kak, aku tanyakan tentang babi itu. Saya kan dengan akal logika saya membenarkan bahwasanya babi itu tidak sehat untuk kesehatan. Masih mau makan daging babi setelah tahu? Ya sudah bertahun-tahun sih saya tidak memakan daging babi. Bagus dong. Ya kan? Ya minimal kamu kalau tidak percaya dengan apa yang tertulis baik di dalam kitab kami umat Islam Al-Quran atau kitab kamu Bible di dalam imamat, ya tidak apa-apa, itu kan haknya kamu, tapi minimal kamu mengetahui dampak negatif dari kamu memakan babi. Seperti itu. Paham kan pria? Atau ada yang lain yang mau ditanyakan? Silahkan. Iya, terima kasih lah Kak kalau begitu. Sebenarnya sih saya mau bertanya tentang Bang Juma sih. Cuman Bang Jumanya lagi sibuk. Mau bertanya tentang Bang Zuma. Kenapa dengan Bang Zuma? Bukan gitu Kak, saya mau menanyakan hal-hal yang keislaman ini sama Bang Juma. Karena Bang Juma itu menurut saya penjelasannya akurat Kak. Bukan seperti yang lain-lain bisa menarasikan itu bukan jawaban. Yang barusan saya sampaikan bukan jawaban. Ya itu menurut Kakak jawaban. Kalau menurut orang lain kan Kak. Bukan, yang barusan saya sampaikan bukan jawaban dari pertanyaan kamu. Kamu kan tidak. mau tahu mengenai masalah makan daging babi di dalam ajaran Islam. Nah, pada saat saya menyampaikan di dalam ajaran Islam setidaknya 2 ayat yang sudah sampaikan larangan memakan babi, lalu kan tanya, ya minimal apa gitu dampaknya. Udah saya jawab juga dampaknya dari sisi medis, dari sisi kedokteran, bahwa di dalam halodoc juga ada dikatakan di sana dampak 7 dampak memakan babi itu menyebabkan penyakit apa saja. Saya rasa pada saat Bang Zuma kalau lagi online sekarang ditanya pun akan menjawab dengan hal yang sama kok. Iya Kak, saya menghargai jawaban Kakak itu. Cuman setahu saya itu memang saya kan belum Islam nih kan. Setahu saya itu Islam itu sangat indah, sangat nyaman dan sangat sopan santun. Jadi pernah juga saya mendengar dari seseorang Islam, iblis itu dia itu ahli dari segala ahli dia. Jadi kalau sesuatu untuk menyampaikan jangan terlalu sombong Kak, karena iblis memiliki ilmu yang sangat tinggi, tapi dia di ajaran Islam dilaknat. Oke, sekian, terima kasih Kak ya. Pada saat Bang Handi atau saya menjawab ada nada kesombongan nggak di sana? Lari. Ini orang aneh ya. Nggak ada kok nada kesombongan, baik Bang Handi, Bunda Rahma tadi sudah menjawab ataupun aku yang menjawab, tidak ada. Ya selama kalian baik ya kita menjawab dengan baik gitu loh. Ya. Sombong itu apa sih? Sombong boleh kok sombong, sepanjang sombong itu tujuannya edukasi.
Kalau sesama orang Kristen saya sombong. Kenapa emang? Apalagi sama iblis ya saya sombong. Iblis itu harus kita sombong. Kalau iblis sombong kita terhadap lebih orang sombong. itu sedekah Bang Andi. Terus kedua, iblis itu ada iblis yang nyata, ada iblis yang tidak nyata. Kerjaan iblis itu mempengaruhi orang untuk sombong, tapi tidak punya ilmu. Nah, ini sombong yang berbahaya. Nggak punya ilmu tapi sombong, ngomong kesana kemari, nggak ada datanya. Ya ini pengaruh iblis nih. Iblis itu memang tujuannya mencari teman ke meja makan yang meriah, ke party kemanapun itu temennya. Nah, endingnya nanti ya temennya kan iblis di neraka gitu ya. Jadi iblis itu memang menggoda semua manusia, tapi godaan iblis itu berbayar loh. Gak ada godaan iblis tidak berbayar. Makan babi ya harus beli babi, ya. Minum alkohol, masuk diskotik ya bayar, kan begitu. Selingkuh di hotel bayar. Ya. Nah, coba Iya, kalau dan lagi kita tidak mendengar kok jawaban kesombongan baik dari siapapun tadi yang menjawab di sini, tidak ada nada kesombongan. Jangan salah, Bang Zuma juga kalau lu ngeyel, Bang Zuma juga keras sama seperti kita. Kalau kalian yang menghujat, kalian yang ngeyel ya sama. Kita tidak akan baik-baik terhadap orang-orang, misalkan nih kalian menghujat ya, menghujat habis-habisan. Terus kita harus sabar gitu, harus baik, harus santun. Ya nggak kayak gitu juga konsepnya. Ya kan? Kalau bertanya, nggak ada kesombongan tadi dari jawaban kita di sini. Kok kamu menganggap kita sombong dengan jawaban? Halo, selamat siang. Yang Kalau daging babi itu tadi kan dipandang dari kacamata Islam halal haram kan. Tapi kalau dipandang apa kan boleh gitu. Anda ini Kristen apa Muslim dulu? Perkenalkan diri dulu. Nah, Kristen Oh, ya Bang udah. Andi. Ada. Oh, dipandang Suka dari babi mana apa yang enggak? boleh? Tanya dulu Mi, suka babi atau enggak? Kristen tuh boleh gitu. Iya, makan Di babi mana? atau Di tidak? mana Halal bolehnya? haram itu nggak ada. Di mana bolehnya? ada suara bayi. Boleh aja kan dia daging. Enggak, di dalam Kristen bolehnya di mana? Karena di dalam kitab kamu, di dalam Imamat 11:7 saja, jangan makan babi. Binatang itu haram karena walaupun kukunya berbelah dia tidak memamah biak. Di dalam Imamat saja dikatakan haram dan dilarang untuk memakannya. Jadi yang dibolehkan itu di mana? Ya mungkin kalau babinya udah mualaf kali ya baru boleh begitu. Nggak kayak gitu konsepnya, Umi. Iya, enggak maksudnya di dalam Islam dilarang, diharamkan, sementara kan di dalam Kristen boleh. Mana ayat memperbolehkan makan babi di dalam Kristen itu mana? Orang jelas kok di dalam Imamat ya. Jangan memakan babi itu jangan, berarti dilarang kalau jangan. Binatang itu haram kata Imamat juga. Ya, silakan Bang Kris. Bang Kris. Kasih dalilnya, Bang. Bang Kris. Bang Kris. Iya, Mbak. Kasih dalilnya. Tadi pertanyaannya apa, Umi? Dalilnya itu kawan-kawan banyak yang makan tuh aja. Yang tua-tua tuh makan juga Dalilnya kan. itu kawannya banyak makan, Umi. Di setel Ah, aja itu dia. ilmunya. Kalau ini kan nggak berilmu, di setel aja jangan terlalu tinggi. Aduh, suara anak kecil. Suara anak Iya, kecil iya, nggak Bang, bang? di-mute aja Bang, nanti rungkat roomnya Bang. Rungkat nanti ini. Mute aja. Anaknya suruh minum susu dulu, terus boboin bang. Baru naik koma. Jangan anak kecil diajakin mendengarkan bahwa orang tuanya suka makan babi. Ntar anaknya juga ikut-ikutan makan babi. Ya. Oh, ada jawaban. Jadi kalau ngomongin masalah babi, ntar dulu nih. Ngomongin masalah babi, jangan perdengarkan ke anak kecil, kasihan jadi korban. Gitu loh bang ya. Malu Iya anaknya. Bang, soalnya makan babi itu di Kristen kan udah budaya. Ya budaya yang salah gimana? Budaya pelanggaran terhadap kitab suci itu. Sementara di dalam kitabnya kan dilarang. Masa budaya Dilarang, mau ya? merusak kitab suci? Soalnya jarang juga baca-baca itu kan. Oh ya, kalau udah baca tahu kan Imamat 11 ayat 7 itu jangan makan babi, dilarang tuh. Binatang itu haram.
Itu kan karena jarang baca-baca. Nah, sekarang udah mendengar di dalam Imamat 11:7 ternyata dilarang. Dan hukumnya haram juga. Nah, kalau sudah baca, sudah tahu artinya ya tinggal kayak gimana. Tapi Kalau selama tidak tahu itu tidak jadi masalah, tapi kalau sudah tahu itu yang jadi masalah. tapi Mbak Mechan yang makan tuh kan dagingnya, bukan babinya gitu. Lah emang kamu mau nonton babi bulat-bulat gimana sih? Aduh. Ini gimana Jadi ini gini. konsepnya? Konsepnya tuh kan Astagfirullahaladzim. gitu, kayak Tritunggal tuh kan gitu dia tuh. Nih denger ayatnya ya. Jangan memakan babi itu haram. Gak mungkin dilarang menelan babi bulat-bulat gitu loh. Ya jelas dagingnya yang dimakan. Jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun punya belah dia tidak memamah biak. Babi hutan juga haram bagi kalian karena babi berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Demikian juga babi. Sebab walaupun dia berkuku belah bahkan kukunya membentuk celah tetapi hewan ini tidak memamah biak, itu najis bagimu. Tuh udah jelas ya. Nggak Iya boleh. Mbak. Kalau dia satu kesatuan tuh namanya babi, tapi kalau udah dipisah-pisah tuh nggak babi lagi. Ya terserah lu dah. Ya Yang langgar kitab lu kan lu, yang langgar apa yang tertulis dalam kitab lu kan lu. Lu mau menuruti larangan Tuhan atau mau membangkang ya terserah lu. Jadi menurut abang babi itu kakinya aja ya? Babi itu satu kesatuan, itu baru babi. Tapi kalau udah dipisah-pisah tuh nggak Lu babi kayak Tuhan lagi. Trinitas dong, satu kesatuan. Ah, ya itu sama kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Itu kan keyakinannya kayak gitu. Itulah bang, makanya jangan makan babi. Akalnya nggak Udah cukup dipakai, masalah kan? babi, yang lain lah. Katanya babi satu kesatuan kayak kayak konsep ketuhanan gimana Ah, gila. iya tuh bang kayak gitu dia. Kalau udah dipisah-pisah tuh nggak makan babi lagi. Parah bang. Jadi bukan babi. Dosa lu Aduh, bang ngomong parah. kayak begitu. Nggak ada lah itu namanya Buat konsep sendiri dia. asumsi sendiri. Bukan Perintahnya aturan babi jelas, kok dilarang. dikaitkan dengan konsep ketuhanan satu kesatuan. Iya. Kalau udah Kalau dipisah-pisah tuh boleh udah beda tidak tahu, namanya. Chris, umur kamu sekarang berapa? 40. 40 Bang Andi. 72. 40. Oh, 40. Hmm. Selama kau hidup itu, Chris, selama kau hidup itu, berapa kali kau pernah pergi ke gereja? Jarang-jarang aja, jarang-jarang. Soalnya aku sering ke laut, Bang Andi. Oh, di Aku tinggal di laut. Pagai, Sumbar. Di laut ngapain? Cari ikan lah, Oh, cari ikan. Buat apa? buat Ngerendam makan, telur untuk nggak tahu. jual juga kan. Mau bikin telur asin itu. Enakan mana ikan bakar daripada babi bakar? Jarang makan babi, Oh, boleh jarang. bilang nggak ada lah. Terus Pak Chris ini masih Kristen? Masih Kalau Kristen, kamu itu menyembah siapa? Tuhan Yesus. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Iya sama dengan babi tadi kan kalau udah dipisah-pisah. Ish, jadi jangan ke manusia sana, dia. kamu menista sendiri itu, jangan. Ini parah. Jangan, ini kok jangan, yang jangan ditanggapi teman-teman. Kau Jadi jangan menista manusia, sendiri. Parah ini. Jangan. Nanti kau dianggap sebagai penyusup. Sekali lagi saya ulang. Kamu Muslim apa Kristen? Kristen. Tapi jangan kau bawa-bawa ke sana, nanti kita Tapi disangka di sini udah- provokator. udah Oke. keturunan juga kan, Sama udah Muslim juga keturunan. kalau ada kayak begini, jangan dicengin, jangan ditanggapi, nanti kita disangka provokator gitu ya. Padahal dia menista sendiri jadinya. Jadi apa Ya yang udahlah, mau dibahas Chris. lagi nih? Kenapa Chris? Apa yang mau dibahas lagi? Ya nggak ada yang perlu dibahas karena kamu tidak bisa membahas. Bagaimana mau membahas kalau kamu nggak bisa membahas? Jadi yang di sini mau dibahas apa nih, Bang Di? Islamisasi apa nih? Nggak ada Islamisasi, nggak ada istilah Islamisasi, nggak ada. Yang ada itu Kristenisasi ada, Oh, Kristenisasi. nggak ada. Anda mau memeluk Islam silakan bro, nggak ada masalah. Islam nggak butuh Anda yang butuh Islam. Mending kamu tanya aja. Tapi Soalnya kita butuh kalau orang Tuhan bertanya kayaknya, kamu nggak akan bisa menjawab. Mending kamu tanya aja apa yang mau ketahui gitu loh. Soalnya kalau kita yang bertanya, aduh jawabannya ini parah ini. Masa Tuhannya sendiri disamakan dengan babi? Nggak kayak gitu juga bang. Tanya aja mending. Maksudnya tuh pemahaman apanya tuh kesatuan gitu kan?
Ya enggak, Tuhan kamu tuh mau kan dia tanya satu. apa? Satu Kalau kita satu yang tuh kan tanya nanti datangnya kamu dari jawabannya Tuhan. kayak tadi, parah itu. Itu penghujatan itu. Salah pemahaman aja sebetulnya. Bukan salah pemahaman, itu terucap loh dari mulut kamu. Udah mendingan kamu tanya aja apa yang mau kamu ketahui. Pemahaman Tuhan di Islam tuh kemana tuh Mbak Michan? Coba jelaskan. Pemahaman konsep ketuhanan di dalam Islam Iya. itu tauhid. Tauhid sama seperti apa yang diajarkan Musa, sama seperti yang diajarkan Yesus, sama seperti yang diajarkan Rasulullah, itu sama. Jadi Maksudnya- sekalipun Yesus tidak pernah mengajarkan kesatuan-kesatuan tadi, nggak ada. Tapi mengesahkan nggak sama dengan kesatuan tuh. Oh tidak, Menyatukan, mengesahkan itu tunggal. Kalau kesatuan unity itu ini ya, di dalam Markus 12:29 kan sudah dikatakan Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Ehad itu bukan kesatuan. Ya, Ehad itu adalah tauhid, satu. Berarti Tuhan tuh ada Kalau objeknya gitu. dengar Bang, kalau kesatuan itu bukan ehad tetapi basyar ehad. Kalau basyar ehad baru kesatuan. Ya, tahu nggak arti dari basyar ehad? Itu tentang pernikahan, bahwa orang-orang Yahudi itu harus melakukan kidusim di bawah cupa, kemudian melakukan nisuin sehingga mereka menjadi basyar ehad, menjadi satu daging. Mereka tidak dua lagi tetapi menjadi satu daging, itu yang disebut basyar ehad. Ya, kalau ehad itu adalah ahad, satu, tunggal, tauhid. Tapi kalau basar ehad itulah yang disebut dengan kesatuan. Mereka bukan dua lagi tetapi menjadi satu daging. Ada ayatnya di dalam Bible. Yesus mengajarkan bahwa setiap laki-laki dewasa harus meninggalkan bapak dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga mereka tidak menjadi dua lagi tetapi menjadi satu daging. Itu yang disebut dengan basar ehad. Antara basar ehad dengan ehad itu berbeda. Jadi Paham Tuhan itu ya? tunggal. Ya, ehad itu tunggal. Kalau basar ehad itu penyatuan. Oh, kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu, Mbak. Ya bukan kayak begitu. Coba sekarang kalau kita lihat di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini satu. Bukan Kalau ketuhanan Maha yang tuh bukan satu Tritunggal. lagi tuh, Mbak. Dengar dulu, Kalau bukan Maha tuh ketuhanan lebih yang, lagi, yang kan? Tritunggal. Kesatuan bukan, tapi Esa itu adalah tunggal. Enggak, Maha Esa tuh lebih lagi itu. Maha tunggal, Enggak Maha kan? Esa itu Maha tunggal. Maha tunggal. Oh, tunggal tuh kayak bawang tunggal gitu. Selalu lah. Enggak, tunggal tuh satu. Tunggal itu Maksudnya tidak ada ada yang lain, tidak ada yang lain. Seperti yang Yesus bilang di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Yang diberikan hidup yang kekal itu, yang mengenal satu-satunya Allah yang Esa, yang tunggal. Ini kan anak ini dibawa garis kemiskinan ini tunggal itu. Coba, Chris, lu punya anak berapa? Ke bawang. Anak banyak. Ya. 5. Kalau ada suami istri punya anak satu-satunya, dia itu anak tunggal atau anak kembar? Anak tunggal. Tunggal. Dia punya saudara nggak? Enggak. Enggak, itu yang disebut tunggal. Paham? Tarik ke bawang. Oh, satu gitu. Nenek mau kiper lah, kan gitu. Oh, jadi Tuhan tuh sejenis objek itu, Bang Andi. Enggak, gua kasih contoh itu yang namanya tunggal, nggak ngomongin Tuhan, Iya, tunggal. soalnya aku belajar tentang Islamnya tuh. Ngomongin tunggal, Tuhannya artinya ke Islam Tuhan. juga kan. Lu udah ngerti arti tunggal? Ya, Tuhan Ya itu udah satu. tidur. Kalau udah ngerti tidur. Tuhan tuh satu, tunggal gitu kan. Persyaratannya jadi oten itu harus botol. 1 Korintus. Itu syaratnya. Bapak, Putra, Roh Kudus. Dia bilang satu. Caranya satu, itu 3. Kecuali kalau dia hitung gini ya. Tapi dia Bapak, Putra, Roh tunggal. Kudus. Dan lagi Terpisah. Bapak Putra dan Roh Kudus itu diambil dari ayat insersi itu. Sebetulnya tidak ada Bapak Ya. Putra dan Roh Kudus. Tisipan Itu itu. diambil dari Johanin koma 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kalau kita lihat di dalam original teksnya juga tidak ada Bapak Putra dan Roh Kudus, adanya ruh, air dan darah. Kenapa diterjemahkan di LAI jadi Bapak Putra dan Roh Kudus? Mau itu diambil dari original teks kitab kalian, dari Textus Sesetus ataupun dari Heberit, dari bahasanya Yesus, tidak ada Bapak Putra dan Roh Kudus. Adanya Harwah, Fehadam dan Hamayim. Adanya ruh, air dan darah. Kenapa diterjemahkan jadi Bapak Putra dan Roh Kudus?
Fehadam. Harwah itu ruh, Fehadam itu air, Hamayim itu darah. Kenapa diterjemahkan jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nah, karena apa? Diambil dari ayat insersi yang bukan tulisan Yohanes, apalagi perkataan Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu diambil dari kritik teks ya, yang dituliskan oleh seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian. Tapi karena oleh si penulis Bible ini dianggap mendukung daripada konsep Trinitas, maka diambil dan disisipkan ke dalam kitab Yohanes. Oh iya, aku mau ada bahasan nih sama Bang Zuma. Bang Zuma, udah ada belum ya? Ada bahasan nih, penting ini sama Bang Zuma. Karena ini sering dipertanyakan ya oleh teman-teman Muslim atau Kristen. Tapi nanti dia tunggu Bang Zuma. Karena Umi pernah menyampaikan juga, tapi waktu itu Umi minta waktu untuk mencari dalilnya, gitu ya. Nanti nggak dibuka dulu, nah nunggu Bang Zuma. Ini penting buat Bunda Rahma, penting buat Bang Andi, penting buat semua, penting. Umi sempat menyampaikan siapa itu manusianya, orangnya seperti itu, tapi Umi minta waktu untuk mencari dalilnya. Nah ini, tapi selama ini ya kita masih keliru menyampaikannya seperti itu. Nah nunggu Bang Zuma deh. Karena Umi WhatsApp dulu. Gimana nih Mbak Mican? Yang Tuhan Tunggal tadi itu kemana nih? Aku ingin kenal Tuhan juga kan? Gimana? Aku ingin kenal Tuhan Islam juga. Oke, bentar ya, bentar aku pasang dulu Bluetooth nih, kecil suaranya. Oke, gimana Bang? Mau ingin tahu juga tentang Tuhannya orang Islam. Tentang Tuhan umat Islam, sebetulnya kalau Abang mau membuka Bible, Yesus sudah menjelaskan, ya, bahwa di dalam hukum yang, ya sebentar dulu, bahwa di hukum yang terutama yang Yesus ajarkan di dalam Markus 12:29, kemudian diajarkan juga oleh Moses di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian juga ini terjadi perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya turun-temurun di dalam kitab Kejadian 17 dari mulai ayat 7 sampai 14. Kemudian Yesus pertegas lagi di dalam konsep keselamatan, Yohanes 17 ayat ketiga, itu banyak sekali, ya, bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah satu-satunya Allah yang benar, ya, bahwa Tuhannya umat Islam yang diperintahkan oleh Musa, oleh Yesus juga di dalam Markus 12:29 kepada bangsa Israel, dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa, itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Oh, Tuhan yang Maha Esa gitu. Betul. Tapi kami orang Kristen Maha Esa juga Tuhannya kok. Nah, tidak, teman-teman Kristen seperti apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 6, karena bagi kita hanya ada satu Allah saja yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Jadi Paulus mengajarkan ada Tuhan yang lain selain daripada satu-satunya Allah yang benar. Ini yang berbicara dalil loh ya. Ini yang berbicara adalah ayat yang ada di dalam kitabnya kamu Bang Kris. Iya, dia kan walaupun ada 3, dia satu kesatuan satu juga dia sebetulnya. Nggak ada kesatuan. Tadi sudah Umi jelaskan. Berbicara tentang berarti ada cocoknya Tuhannya itu berbeda-beda tapi satu, kayak Bhinneka Tunggal Ika ya, gitu ya. Berbeda-beda gitu tapi juga. satu. Kayak Bhinneka Tunggal Ika dong. Ya, Bapak gitu. bukan Dia Yesus, kan gini. Bang. Ketuhanan tuh kan Bapak, gini. Bang. Coba kamu tengok itu segitiga lingkaran siapa bentuk segitiga dari pemahaman Trinitas. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak, tuh kan? Mereka ketiga-tiganya berbeda, tapi kalian anggap satu. Berarti ini Umi mau Tunggal tunjukkan Ika, ya? Bunda Rahma. Umi mau Silakan. tunjukkan. Coba Kris jelaskan ini ya. Kamu jelaskan ini. Tar dulu. Ini konsep ketuhanan kamu ya. Coba Kak Tuti besarkan dulu Umi. Kurang nggak kelihatan, nggak kebaca. Nah, tar dulu. Umi bisa ya, lupa. Udah Umi, udah. Ini Kris, coba kamu jelaskan ini konsep ketuhanan kamu ini. Ya, Bapak Ya, bukan garis anak, luar. anak bukan Roh Kudus.
Ah, Tapi dia Tuhan itu kan. sebentar dulu. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Berarti ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus, ada 3 ya. Tapi coba lihat garis yang ke dalam. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Allahnya berapa? Allah tuh sebetulnya kan Tuhan tuh. Coba kamu baca konsep ini, kamu jabarin konsep ini. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah. Yang luar dulu, yang Roh luar Kudus dulu, yang adalah luar, Allah. yang luar dulu. Bapak bukan Roh Kudus, bukan Roh, bukan anak, bukan Bapak, tapi Tuhan. Artinya ada berapa tuh? Bukan itu ada berapa artinya? Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapa. Jadi ada berapa di sana? Ada berapa oknum? Itu kan sama dengan apa tadi? Kalau dipisah-pisah memang seperti itu. Iya, Tapi kan berarti dia ada 3 berasal dari oknum yang di sini satu. ya. Ada Diam dulu. Tuhan gitu. Diam dulu. Ini kan udah jelas berarti ada 3 oknum. Coba sekarang yang baca yang ke dalamnya. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Allahnya ada berapa? Dia kalau menurut aku hampir sama juga dengan Islam kayaknya. Kok dengan Islam sama? Islam Gimana itu kan sih? ada 99. 99 itu Ar-Rahman adalah bukan. Allah kan. Diam. Malik Itu adalah bukan Allah, ini. gitu. Diam dulu. 99 itu nama baik Allah, bukan apa namanya Itu entitas. kan ini nama juga ya tuh ya. Mana ada anak? Ini bukan loh. Bapak Panggilan. bukan anak. Enggak ada panggilan. Coba Bunda Rahma jelasin, Bunda Rahma. Bosen Umi jelasin ini. Nah kalau orang menuhankan 3 dalam 1 itu sulit memang. Pendeta aja sulit menerima ini. Bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak. Ini kan 3-tiganya berbeda. Iya, itu Katanya kan dia sama-sama sifat. satu Sama dengan Islam itu kan sifat juga dia. Sifatnya ke bapak kan. Kalau ini ke anak kan, ya. sama-sama tidak ada data tertulis bahwa hanya menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni, menghujat anak manusia, menghujat Yesus dosa diampuni. Hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Jadi mana di situ esensinya sama? Berbeda. Ketika Yesus dibaptis, setelah semua orang dibaptis, Yesus pun dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, berdoa Yesus, turunlah burung merpati, terbang di atasnya kan, yang Roh Kudus itu kalian anggap Roh Kudus yang burung ini. Terdengar suara dari atas, dari langit. Engkau ada yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi Tuhan berkenan, nggak mungkin dia dimati konyolkan di tiang salib kan, nggak mungkin dimatikan secara hina. Nah, ada lagi di air, dibaptis, ada burung di udara, ada di atas langit. Bagaimana aku bilang satu? Terpisah-pisah. Bingung kalau kamu menjelaskan memang. Selain itu, Yesus bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus. Ya iya, bapak di langit. Ku jelaskan Bunda. Kita coba jelaskan. contohkan konsepnya dari padi ya. Padi itu kan jadi beras. Beras tuh jadi tepung. Tepung tuh jadi nasi. Ya kan? Apa kau bisa menyebut beras itu adalah nasi? Apa kau bisa menyebut itu tepung adalah nasi? Ya, Kan udah tepung, beda. ya tepung Bunda, itu ini bukan mungkin Chris padi, bentar gitu Bang kan? Chris bentar. Coba kalau saya ganti ya, saya ganti. Di tengah ini saya ganti dengan onde-onde ya Bunda ya. Saya ganti tengah ini dengan apa namanya, dengan organigram yang sama, dengan perisai yang sama. Yang tengah saya ganti dengan onde-onde. Yang atas saya ganti dengan wijen, dengan ketan dan kacang hijau. Ya. Ada wijen bukan ketan bukan kacang hijau bukan wijen. Apakah wijen itu onde-onde? Apakah ketan itu onde-onde? Apakah kacang hijau itu onde-onde? Kan bukan. Bukan. Mungkin ini akan lebih difahami lagi. Iya. Kan bukan Tapi ya? Itu kan bukan, nggak nyambung dia. Yang tadi Yang itu biasa kalau mereka padi, analogikan itu mangga. Mangga ada daunnya, ada buahnya, ada bijinya. Nah, kalau biji, apakah biji adalah buah mangga? Kan beda. Apakah batang atau daun adalah buah mangga? Bisa kau makan itu batang? Enggak tuh. Jadi beda lah. Gimana kalian ini? ya makanya contohkan ke yang padi tadi. Padi itu kan jadi beras. Kalian kok jadi begini sih sama si Kris? Tuhanmu ada berapa? Satu Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Tuhan Yesus. Ya sudah, selesai toh. Kalau bapaknya Yesus Tuhan nggak?
Berarti dia Aduh, oneness Umi. Pentakostal ini, oneness. Semuanya Yesus. Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Yesus oneness Tuhan. dia. Oke. Chris, kalau bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Kalau dipisah-pisah mah kayak gitu dia jadi. Saya tanya kau. Iya, Kan dia Yesus Tuhan punya juga. bapak. Bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan juga itu. Ya, Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan nggak? Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Satu. Yesus. Tuhan itu satu. Yesus. Gitu aja, ngobrol sama dia jangan ketinggian gitu loh. Oneness dia, oneness. Dia sama dengan tadi, dengar dulu kan. Dari padi itu dia jadi beras, jadi nasi. Oh, bukan tepung. jadi, tidak yang jadi. tepung tadi itu dari padi dia Makanya tuh. bukan, Yang makanya nasi jangan tadi dari menganalogikan. padi. Gini, Tapi Chris, jangan yang nasi itu menganalogikan ke bukan padi. gitu. Gini, makanya nasi tadi Umi bukan sengaja. padi gitu. Chris, Yang dengar beras dulu. Chris, bukan Chris, padi dengar dulu. gitu. Chris, dengar dulu. Makanya Umi kenapa menganalogikan ke onde-onde. Onde-onde itu ada 3 macam bahan bakunya. Ya, ada ketan, ada wijen, ada apa? Ada kacang ijo. Nih yang 3 ini yang di luar ini ketan, kacang ijo sama wijen. Apakah wijen itu onde-onde? Apakah ketan itu Dia gini. onde-onde? Nggak bisa dong. Ambil dari asalnya lah Bunda, dari Tuhan. Contohnya padi, jadi beras, jadi nasi, ada sebagian jadi tepung. Apakah Ini jangan tepung lari tadi itu dari padi, konsep, gitu? jangan lari Apakah dari nasi konsep. tadi itu padi gitu? Enggak. Jangan diambil, jangan Makanya kalau dia udah merubah jadi dari nasi bisa konsep. dimakan gitu. Jangan merubah dari konsep ini bukan adalah. Bukan berasal dari. Ini konsepnya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Iya, sama dengan nasi tadi. Nasi tadi bukan. Kalau oneness ini yang di tengahnya itu Yesus, begitu loh, bukan Allah. Jadi Bapak itu Yesus, anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Kalau oneness ini berubah lagi, yang di tengahnya itu anak gitu, Yesus yang di tengahnya. Dari konsep ini, bukan Allah. Analoginya gini yang mudah dia pahami. Saya, Bang Handi, Umi, tiga-tiganya manusia. Ya. Tiga-tiganya manusia, satu itu kan dari hakikat. Tuhan. Kami dengar dulu Bang, kami sama hakikatnya manusia. Ya, satu hakikat manusia. Tapi kami 3 pribadi. Tapi apakah kami sama? Umi beda dengan saya, Bang Handi beda dengan saya juga beda. Sama ini konsepnya, Bapak, Roh Kudus, Anak. Kalian ikut dipersulit sih sama Chris? Jangan dipersulit, Chris. Ulangi lagi. Iya. Ulangi yang dulu, tepung dengerin. bukan padi, yang nasi dengerin. bukan padi. Dengerin dulu. Chris, Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Pinter. Yo. Ya udah, cukup. Dia Esa kan tunggal. Bineka Tunggal Kalau Ika. kau berpikir secara jernih tanpa doktrin, karena pemahaman Trinitas yang ada di Bibelmu yang di 1 Yohanes 5:7 itu adalah sisipan, ya, penambahan. Kalau kau berpikir sehat, masuk di Yohanes 17:3 pengajaran Yesus, pasti kau akan mualaf. Cobalah. Pengajaran Yesus, coba masuk ke situ. Mengenal Allah, mengenal engkau. Dia tidak merujuk kepada dirinya. Mengenal engkau satu-satunya, satu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apa itu utusan? Baca Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Masuk ke Yohanes 17:8. Kalau udah nyampaikan begitu, tanya dia, Yesus itu utusan atau diutus gitu. Nah, Coba. Yesus utusan atau diutus, Bang? Yesus itu kan dari Tuhan, ya kan? Dia diutus ke muka bumi ini supaya kita tahu. Iya, mengenal diutus. Tuhan. Terus kenapa yang utusan ini kau Tuhan kan, Bang? Ya dia dari Tuhan juga. Apakah kalau dia dari Tuhan adalah Tuhan? Kita semua ini berasal dari Tuhan. Dia dari Ada Tuhan data kembali kepada Tuhan, kan sama tuh. Dia datang dari ya, semua Tuhan kita kembali ini kepada berasal Tuhan, dari gitu. Tuhan. Semua Berarti kita Yesus ini bukan berasal dari Tuhan ya. Tuhan. Kan dia dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan.
Ya kalau nggak ada Apakah Dia Yesus dari gimana kita kenal Tuhan gitu kan? Iya, berarti dia bukan Tuhan. Yesus hanya memperkenalkan bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Coba Bisa kalau para kalau rasul. kamu ya kalau kamu Bisa. baca di dalam hukum yang terutama, Yesus mengatakan apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bukan aku ini Tuhanmu, aku ini Esa, enggak. Allah ini Tuhan kita, Allah ini Esa. Nah, jadi Yesus tidak memperkenalkan dirinya di dalam Markus 12:29, tetapi sedang memperkenalkan bahwa Allah itu Tuhannya mereka gitu, Tuhannya orang-orang Israel. Ini netizen turunin aja, turunin. Nggak ada yang Berarti bukan lain. Tuhannya. Nggak ada yang lain. Jadi bukan Tuhannya orang Indonesia gitu. Orang buntu pun kita diskusi kalau Orang Kita Indonesia sih. kan. Masa Orang lari ke Indonesia. Israel? Kita orang Gini. Indonesia. Ya. Chris, waktu Yesus ada di bumi, Nah, Bapak ada di mana? Bapaknya Yesus. ya. Chris, Bapaknya dari mana ya? ya. Hmm. Kan ada yang mengutus Yesus namanya Bapak. Iya, tapi yang selama ini bilangnya kan di surga. Bapak di surga. Di surga. Waktu Yesus ada di bumi, yang mana yang Tuhan? A. Bapak di surga. B. Yesus yang di bumi. Itu kan dia ada apa tuh turun ke bumi untuk supaya Saya kita ulang tahu kembali ya, kerja Chris. Tuhan. Chris, dengarkan saya. Waktu Yesus ada di bumi, yang manakah yang Tuhan? A. Bapak di surga. B. Yesus yang di bumi. C. Dua-duanya. Bapak yang di surga. Berarti Yesus tidak menjadi Tuhan waktu di bumi, betul? Iya, dia jadi manusia. Jadi manusia. Kalau sekarang ini Yesus sudah menjadi Tuhan lagi atau masih menjadi manusia? Balik lagi jadi Tuhan. Balik lagi jadi Tuhan. Tapi tetap ada Bapa di surga. Berapa Tuhan di surga? Menyatu lah dia kan Esa dia jadinya. Oh, kembali menyatu sama Bapaknya. Ya Esa. Bang, Bang, izin saya potong nih, Bang. Siapa ini? Ini turunkan aja dia, Bang. Ini dia hanya mendoktrin kita biar supaya bodoh aja nih, nggak bermutu dia itu. Enggak, Bang, enggak. Jangan bahkan jangan turunkan, Tadi Bang. pun dinasihati pun dia nggak nangkep. Hanya mau mendoktrin kita aja ini dia. Asik diulang-ulang aja. Udah, itu aja cukup, Bang. Nah, dia mau belajar kok, biarin aja. Iya, mau belajar cuman nggak nangkep mau Udah gimana. biarin aja. Kenapa kamu naik ngatur-ngatur kayak begitu ah? Dia mau belajar. Selama dia tidak menghujat ya biarin, dia mau belajar kok. Jadi Mbak Michan yang Tuhan Islam tuh lah yang jelaskan aku kan kalau Tuhan Yesus tuh udah paham gitu kan. Tuhan Makanya Islam begini lagi, kan. Bang, baca di dalam kitab Kejadian 17 dari mulai ayat 7 sampai ayat ke-14 ya. Bahwa di sana ada terjadi perjanjian kekal antara Allah beserta Abraham dan keturunannya turun-temurun. Ini perjanjian kekalnya apa? Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Keturunannya Abraham ini adalah Bani Ismail dan Bani Ishak, keturunan dari Ismail dan keturunan dari Ishak. Keturunan dari Ishak inilah nanti yang akan menjadi Bani Israel. Ya, keturunan dari Ismail inilah yang nanti kelak akan menjadi para pengikut Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam perjanjian kekal itu ada yang harus dilakukan, ada sebuah ritual yang harus dilakukan yaitu sunat. Ya, karena dalam dagingmu lah perjanjian kekal ini akan menjadi perjanjianku kata Allah dengan kamu. Jadi setiap anak laki-laki baik yang lahir di rumahnya, di rumah Abraham ataupun yang dibeli dengan uang dari orang asing tapi bukan termasuk keturunannya, itu haruslah disunat. Ini yang menjadi tanda perjanjian kekal antara Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Tapi Nah, apa, sekarang Mbak Michan? sebentar dulu belum selesai. Ya, jadi setiap keturunan Abraham itu harus disunat. Nah, makanya kenapa di dalam Al-Qur'an dikatakan ada perintah mengikuti milah Abraham atau pengajaran daripada Abraham. Orang-orang Yahudi juga ada perintahnya. Makanya kenapa sunat di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Brit Milah. Brit Milah ini mengikuti milah artinya.
Jadi apakah Tuhan yang disembah ini ya? Ini ada masih banyak juga teman-teman Muslim nih yang masih awam tentang ini, tapi mengatakan bahwa kita yang menjelaskan berdasarkan dalil ya bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu sama. Mereka mengatakan bahwa kita adalah penyesat Umi, penyesat Bang Zuma, penyesat, padahal mereka tidak tahu dalilnya, tidak tahu ilmunya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 133 pun jelas. Pada saat Nabi Yakub akan wafat, apakah engkau menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ya, Nabi Yakub ini bertanya kepada anak dan cucunya, Tuhan manakah yang akan kalian sembah sepeninggalku? Dan mereka menjawab, Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, seperti itu. Jadi, baik Bani Israel dan Bani Ismail itu menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam bahasa, di dalam lidah orang-orang Yahudi itu disebut dengan alif lam lamet he atau alif lam lam ha. Yang lain sendiri Kristen, karena tidak ikut dalam perjanjian kekal, makanya kata Allah apa, mereka ini aku ini tidak menjadi Allah bagi kalian, ya. Karena Allah sudah jelas menjelaskan supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Silakan baca di dalam kitab Kejadian 17 dari mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-14. Jadi Kristen Gini, kalau Mbak Michan. mau bahas Ibrahim, mau bahas Ismail, Ishak itu nggak ada hak karena tidak turut serta dalam perjanjian kekal. Ya, gimana? Aku kan sekarang udah Kristen keturunan juga nih, udah keturunan gitu kan. Bukan Jadi tanjakan. kalau masuk ke Islam kayaknya itu agama keturunan juga, kayaknya udah nggak dengar. Ya, keturunan Udah dari masuk Abraham. keturunan juga. Keturunan dari Ya. Abraham dan keturunan dari para nabi. Ya, karena apa? Semua nabi dan utusan Allah itu agamanya Islam. Kita harus tahu dulu apa arti daripada Islam. Islam itu adalah yang tunduk dan patuh, yang berserah diri. Sekarang pertanyaannya, apakah dari mulai Nabi Adam tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya? Tidak tunduk dan patuh. Berserah diri tidak kepada Tuhan, yang berserah diri. Termasuk juga Yesus. Apakah Yesus tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya? Apakah Yesus juga berserah diri kepada ketentuan Tuhannya? Jelas. Contohnya apa? Yesus tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Di dalam Yohanes pasal 4 pasal ke-17 ayat ke-4. Apa kata Yesus? Aku memuliakan engkau dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku selama aku di dunia. Pekerjaannya apa? Ada di ayat ke-18. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Seperti itu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangda, ada yang mau aku bahas nih dari tadi aku nunggu. Iya. Ini tentang ini. Gimana? Tentang Saya tanggapi dulu yang tadi, Dinda. Tanggapi iya, sedikit boleh, aja. silakan, Sempat Abang. saya dengarkan Boleh. tadi. Boleh, Baik, silakan, Masya Abang. Allah. Jadi gini, Bung. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Islam itu mengikuti keturunan atau nenek moyang, dari perspektif kegiatan rohania dan juga perbuatan yang melibatkan jasad, dalam hal ini prosesi ibadah, memang secara sepintas umat Islam itu kemudian melakukan misalnya sholat karena ikut kepada apa yang dipercontohkan oleh orang tua. Namun ada hal yang perlu saudara pahami, bahwasanya umat Islam itu ketika menyembah kepada Allah itu karena perintah, melaksanakan sholat karena perintah. Semua prosesi apapun dalam ibadah umat Islam itu ada dasar pijakannya di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan saudara. Kalau agama saudara memang betul-betul murni mengikuti nenek moyang. Nyembah Yesus tak ada perintah. Ibadah minggu tak ada perintah. Makan babi tidak ada contoh. Tidak bersunat tak ada contoh. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran yang mengatur tentang ibadah, mengatur tentang hubungan kepada Allah,
dan hubungan kepada sesama manusia? Mereka akan menjawab tidak. Kami lebih mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Nah, padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba aja buktikan. Tanya orang tua kita, Mama, kenapa menyembah Yesus? Nah, dia akan mengatakan, karena mencontoh dari kakekmu. Tidak mungkin akan mengatakan, karena itu diperintahkan di dalam Bible. Tidak mungkin. Berbeda dengan kami umat Islam. Ketika kami bertanya kepada Mama, Ma, kenapa kita harus menyembah Allah? Apa kata orang tua saya? Ya karena itu tertuang di dalam kitab suci kita. Sembahlah Allah, jangan ada yang lain. Nah, sedangkan kalau di Anda, Ma, kenapa kita menyembah Yesus? Ya karena itu dicontohkan kakekmu. Tidak mungkin merujuk kepada Bible. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kami melakukan dan mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Daud, Salomo, mereka semua umatnya yang beriman kepadanya pasti melakukan apa yang diperintahkan kemudian oleh nabi-nabi tersebut. Begitu juga kami umatnya Nabi Muhammad mengikuti kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan kitab suci Al-Quran. Jadi itu pembedanya, jangan disamakan. Kristen melakukan prosesi ibadah itu tidak ada dasar perintahnya, hanya mengikuti nenek moyang. Sedangkan umat Islam melakukan ibadah itu karena dicontohkan oleh keluarga mereka dan juga diperintahkan di dalam Al-Quran, kitab suci mereka. Demikian. Tanya Bang Zuma. Iya, silakan. Sebentar ya. Selama ini aku kan udah mulai apa juga kan, suka lihat pengajian juga kan, yang di konten-konten gitu. Itu di Islam tuh Muhammad tuh ada dua tuh Bang Zuma. Ada yang Muhammad, ada yang Muhammad bin Abdullah itu kan. Jadi orang Islam tuh ikut Muhammad yang mana gitu kan. Masya Allah. Contohnya Muhammad tuh kan dia bersahadat pakai Muhammad itu, bukan Muhammad bin Abdullah gitu. Jadi yang mana yang mau diikuti tuh? Iya. Jadi Nabi Muhammad itu cuman satu. Tak ada dua. Nabi Muhammad itu secara silsilah memang nama orang tuanya Abdullah. Ya dia bersalawat Bang Zuma, dia bersalawat pun kepada Muhammad Bang Zuma. Iya, Nabi Muhammad kemudian mencontoh bersalawat kepada dirinya. Karena beliau memang menjadi teladan. Sama seperti jangankan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pun kalau Anda melihat di dalam Bible, di dalam Al-Qur'an, maka Allah seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu siapa yang berfirman? Allah. Apakah kemudian Allah itu memuji dirinya? Bisa jadi dia memuji dirinya sendiri. Kemudian untuk apa? Untuk dia wahyukan kepada manusia agar manusia memuji dirinya. Nabi Muhammad ketika bersalawat, ya bersalawat untuk dirinya sendiri supaya umatnya mencontoh agar bersalawat kepada dirinya sendiri. Tak ada itu dua Nabi Muhammad, cuma satu. Tapi Muhammad bin Abdullah itu kan udah meninggal Bang Zuma, ngapain lagi diselamatkan gitu kan? Oke. Salawat itu bukan kepada Nabi Muhammad intinya. Salawat itu kepada kami sendiri. Barang siapa yang bersalawat kemudian kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepadanya dan malaikat bersalawat kepadanya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya yang bersalawat kepadanya. Jadi salawat itu bukan untuk Nabi Muhammad, salawat itu untuk kami. Sama seperti kami bekerja untuk, misalnya nih, kami karyawan bekerja di perusahaan. Kami bukan bekerja untuk pimpinan, kami bekerja untuk kami. Buktinya kami bekerja, kami yang dapat gaji. Jadi kami bersalawat, kembalinya kepada kami. Kami bekerja, kembalinya kepada kami. Jadi bukan salawat itu untuk mendoakan Rasulullah, tidak. Bersalawat itu memuji Rasulullah, itu akan kembali kepada yang mengucapkan salawat itu. Itu maksudnya. Itu kan Muhammad tuh bersahadat juga tuh Bang Zuma.
menyaksikan juga beliau kan. Ya, dia mempersaksikan bahwa aku adalah rasul. Oh, gitu. Ya. Oke. Ya, makasih Bang Zuma. Oke. Saya boleh bertanya satu pertanyaan? Iya, Bang. Tuhan saudara ada berapa? Satu juga Bang Zuma, Esa. Satu. Yang mana? Namanya siapa? Kalau yang sering-sering disebut tuh Tuhan Yesus gitu. Oh, Tuhan Yesus. Tapi Yesus kenapa bertuhan lagi dia? Iya, kita kan pengikut Yesus gitu. Enggak, maksudku kenapa Yesus masih bertuhan kepada Tuhan yang lebih senior? Masa ada Tuhan yang senior ya Bang Zuma? Lah, Yesus anak junior dong. Ada yang disebut bapak senior dong. Alam semesta ini dicipta oleh sang senior. Itu kan pemahaman Bang Zuma aja tuh. Oke, kalau begitu Anda mengatakan itu pemahaman saya, Yesus memahami apa tentang yang mengutusnya? Pemahaman Yesus nih, pemahaman Yesus tentang yang mengutusnya itu kayak mana? Tuhan Bapa di surga gitu. Nah, di surga. Yesus? Anak Tuhan. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Tuhan tuh tetap satu Bang Zuma. Dia tuh kan bagaimana tetap satu, hadir satu di surga bumi, gitu. Satu di surga, satu di bumi. Itu berapa? Kalau yang Yesus tuh kan yang di muka bumi dia. Kalau nggak ada terus, Yesus nggak kenal lah kita sama Tuhan. Oh, itu Anda. Kalau kami enggak. Kami mengenal Tuhan kami tidak seperti itu caranya. Kalau Kristen memang beda cara mengenal Tuhannya, harus dia pelototin pakai kaca pembesar. Kalau kami enggak. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu di langit, satu di bumi, kok jadi satu? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di langit. Dia gini sebetulnya Bang Zuma, kita nih Tuhan kita sama, cuman beda yang diikuti aja. Kalau aku kan ngikut Tuhan Yesus, Bang Zuma kan ngikut Tuhan Muhammad. Jadi Tuhan kami lebih senior dari Muhammad kita. Oke. Kalau Anda mengaku ikut kepada Tuhan Yesus mengaku aku diutus hanya kepada umat Israel saja. Anda percaya? Jadi kami orang Indonesia ini gimana itu kan? Nah, kalau untuk orang Indonesia itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada umat Israel. Itu dari mulutnya sendiri loh. Matius 15:24. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti Anda ini sebenarnya adalah umat Rasulullah yang ingkar, yang kafir, yang menutup diri. Yesus diutus hanya kepada domba yang dari Bani Israel. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Anda bukan Bani Israel. Kemana hendak Anda berpijak harusnya? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi Musa tidak mungkin, Nabi Daud tidak mungkin, Nabi Isa tidak mungkin, karena Anda bukan Bani Israel. Satu-satunya tempat kemudian menggantungkan keselamatan ya kepada Allah melalui utusannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Makanya Yesus nanti akan mengusir orang-orang yang bukan Bani Israel yang membawa-bawa namanya. Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah kemudian aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak malu digituin? Apa enggak malu?
Ngaku-ngaku datang, Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Aku pengikutmu. Wah, aku tidak mengenalmu. Kamu dari mana rupanya? Aku dari Indonesia. Oh no, umatku hanya dari Bani Israel saja. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu kata Al-Quran. Pada masa manusia nanti semua dikumpulkan, apa yang kalian sembah akan menjadi musuh kalian. Dan apa pujaan-pujaan kalian kepada yang kalian sembah selain daripada Allah akan diingkari. Terbukti dalam Bible, Matius 7, menjadi musuh kalian Yesus itu. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenyahlah daripadaku. Itu kata siapa? Kata oknum yang kalian sembah. Apa enggak malu digituin? Udah capek-capek, tiap bulan bayar perpuluhan, mengaku sebagai anak-anak Yesus, mengaku sebagai bla 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 bla, memuji sampai keluar air mata, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu di akhir zaman, ternyata Yesus mengusir dan berkata, aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena kalian bukan Bani Israel. Kalian hanyalah serigala yang nyamar domba. Aku tidak pernah mengajarkan kalian nyembah diriku. Malu aku sama Tuhanku. Aku nggak pernah mengajarkan kalian kemudian mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius. Nggak pernah. Aku malu di hadapan Tuhanku. Aku tidak pernah mengatakan Paulus itu adalah pengikutku, Paulus itu adalah penerusku. Nggak pernah. Aku tidak pernah menunjukkan kemudian ibadahmu ganti dari Sabtu ke Minggu. Nggak pernah. Aku tidak pernah mengajarkan kalian makan babi. Aku tidak pernah mengajarkan kalian membatalkan hukum Taurat. Nggak pernah. Kalian siapa rupanya? Kami adalah orang yang memanggil namamu Tuhan. Kami adalah yang mengusir setan. Banyak orang kami obatin karena mengusir setan pakai namamu. Banyak mujizat kami lakukan demi namamu. Oh, no, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kan malu kalau digituin. Dan itu bukan karangan saya, itu tertulis di Bible. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Satu-satunya manusia, satu-satunya kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, hanya agama Aliteng. Tak ada yang lain. Hanya agama Aliteng yang kemudian menyebut Yesus Tuhan. Tak ada yang lain. Jadi satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir dan akan dikatakan sebagai pembuat kejahatan di Matius 13:50 dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hanyalah penganut agama Aliteng. Alhamdulillah, saya dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim keturunannya 7 turunan sampai kiamat tak ada yang menjadi pengikut Aliteng. Demikian. Oke teman-teman, Abang Da izin ini Ya, saya ingin memberikan informasi, makanya kenapa saya tadi nunggu Abang Da masuk dulu gitu ya. Jadi teman-teman, ini alhamdulillah kadarullah ya, bahwasanya ya memang kebenaran itu harus disampaikan. Jadi dulu mungkin sampai dengan sekarang ya, dari dulu sampai dengan sekarang, bahwasanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke 117 dikatakan di sana bukan Nabi Isa yang disalib itu, tetapi yang diserupakan. Ini banyak sekali teman-teman Kristen yang bertanya siapa yang diserupakan itu. Di dalam Al-Quran tidak penting itu, karena sudah final bahwa Nabi Isa alaihissalam ini tidak disalibkan, tetapi Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke Uranon atau ke langit. Jadi teman-teman, ini aku bawa oleh-oleh ini sama teman-teman ya. Data yang sebetulnya ada sampai dengan hari ini masih jadi misteri, termasuk juga tentang siapa yang lari dengan berselimutkan kain lenan, kemudian kain lenan itu ada yang menarik dan lari dengan telanjang. Sampai dengan saat ini pasti kita berpikir itu adalah Yesus. Padahal sebetulnya dulu sempat Umi menjelaskan bahwa ini adalah Yohanes. Tetapi Umi minta izin pada waktu itu untuk mencarikan dalilnya ya. Dan alhamdulillah Allah sudah membimbing Umi mendapatkan dalil itu, dan ternyata dalil itu ditulis oleh salah satu murid Yesus sendiri, yang kemudian bukunya ini atau kitabnya ini, Injilnya ini diapokripkan. Diapokripkan ini bukan artinya palsu, bukan artinya sesat, tapi diapokripkan ini adalah disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Bapak-bapak gereja. Kenapa harus disembunyikan? Karena kalau gospel ini, kalau Injil murid Yesus ini dipakai, ini akan hancur lebur keimanan umat Kristen. Ya,
Padahal sebetulnya ini adalah Injil yang ditakuti oleh orang-orang Kristen termasuk juga oleh para pendeta dan gereja, yaitu Injil Barnabas. Nah makanya kenapa mereka selalu mengatakan Injil Barnabas itu palsu, sesat. Padahal kalau kita baca di dalam Kolose pasal 4 ayat ke-10 ini diperintahkan jika Barnabas datang maka terimalah dia. Ya, karena apa? Di dalam Kisah Para Rasul 11:24 juga dikatakan Barnabas itu seorang yang baik, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi teman-teman, Umi akan baca dulu sedikit. Izin Bang Zuma mungkin sedikit panjang ya. Silakan. Tapi ini ilmu loh, ini ilmu buat teman-teman. Bukan hanya buat Umi, bukan hanya buat yang di atas, tapi buat teman-teman semua ini bisa digunakan referensi. Jadi di pasal di bab ke 221 Yesus sendiri justru berterima kasih dengan Barnabas ini. Umi akan bacakan. Dan Yesus memutarbalikan dirinya kepada yang menulis ini dan berkata, ketahuilah Barnabas bahwa dengan semua pertolongan kamu menulis Injilku mengenai keseluruhan yang terjadi melalui berdiamnya aku di dalam dunia ini, dan tulislah dengan cara seperti demikian sehingga dengan demikian sehingga apa-apa yang telah menimpa Yudas ya dan sampai dengan apa yang telah menimpa Yudas supaya orang-orang beriman itu tidak mudah diperdayakan. Jadi Yesus berterima kasih kepada Barnabas. Nah, mari kita lihat di dalam bab ke 114 Umi akan sampaikan ini ada dua nomor, yaitu 179 dan 180, dan ini mungkin akan bikin teman-teman Kristen ini terguncang ya. Setelah ini menjawab Anissa 157 yang orang-orang Kristen sendiri tanya siapa sebetulnya yang diserupakan. Bang Zuba sudah menjelaskan tapi mungkin dalil secara rincinya belum ya. Di sini dikatakan setelah keluar dari rumah itu Yesus mengundurkan diri ke dalam kebun itu untuk salat sebagaimana kebiasaan salat yang membungkukkan lututnya 100 kali dan bersujud diri pada parasnya. Jadi Yudas mengetahui tempat di mana Yesus berada beserta murid-muridnya, pergi kepada pejabat tinggi agama dan berkata, jika engkau mau memberi aku yang telah dijanjikan malam ini, aku akan menyerahkannya ke dalam tangan engkau. Yesus yang engkau cari, karena dia sendiri beserta 11 orang sahabat-sahabatnya pejabat tinggi agama itu menjawab, berapa yang engkau tuntut? Lalu Yudas menjawab, 30 keping uang emas. Lalu segera pejabat tinggi agama itu menghitung uang untuk mengutus seorang Farisi kepada gubernur dan kepada Herodes untuk mengambil anggota militer yang telah mereka memberikan satu pasukan tentara kepadanya, karena mereka khawatir kepada umat. Oleh sebab itu mereka mengambil persenjataan mereka dengan obor-obor dan lentera-lentera di atas tongkat, pergilah ke daerah Yerusalem. Ketika anggota-anggota militer itu beserta Yudas mendekat ke tempat di mana Yesus berada, Yesus telah mendengar mereka mendekat orang-orang banyak itu. Oleh sebab itu dengan kekuatan dia telah menarik diri ke dalam rumah itu, sedangkan yang 11 orang sedang tertidur. Kemudian Allah Kemudian Allah melihat bahaya terhadap hambanya itu, telah memerintahkan Jibril, Mikail, Rafael dan Uriel, pembantu-pembantunya, untuk membawa Yesus pergi dari dunia ini. Para malaikat suci itu telah datang dan telah membawa Yesus berpergian melalui jendela yang menghadap ke arah selatan. Mereka menyediakan tempat kepada Yesus, lalu telah memberikan tempatnya pada langit yang ketiga. Ya, jadi sama ya, Yesus diangkat ke langit dalam rombongan para malaikat yang memuja Allah untuk selama-lamanya. Nah, ini yang terpenting di 216. Yudas telah masuk dengan kekerasan mendahului semuanya ke dalam kamar di mana Yesus telah diambil, sedangkan murid-murid itu sedang tertidur. Dalam pada itu Allah yang maha gaib telah membuat keajaiban. Akhirnya bahwa Yudas telah demikian diubah dengan gaya bicara dan wajah menjadi seperti Yesus, sehingga kami mempercayainya dia adalah Yesus. Dan dia dalam pada itu telah dia telah membangunkan murid-muridnya, maksudnya membangunkan kami, sedang kami mencari di mana guru berada. Dalam pada itu kami telah heran, lalu menjawab, engkau Tuhan adalah guru kami, sudah lupakah engkau kepada kami? Dan Yudas menjawab serta tersenyum sambil berkata, sekarang kamu adalah bodoh sehingga tidak tahu kepadaku, aku ini adalah Yudas Iskariot. Dan seraya dia sedang mengatakan demikian, bala tentara itu masuk lalu menangkap Yudas, karena dia dalam setiap cara berbicara persis seperti Yesus. Kami telah mendengar perkataan Yudas dan melihat gerombolan militer itu telah melarikan diri
sebagian bingung dengan bingung sama sekali. Sedangkan John, nah ini Bang, sedangkan Yohanes yang telah berselubung dalam sebuah kain lenan telah bangun lalu melarikan diri, dan ketika seorang tentara telah menangkap dia pada kain lenan itu, dia tinggalkan kain lenan itu lalu melarikan diri dengan bertelanjang. Jadi yang lari dengan bertelanjang itu adalah Yohanes, karena pada saat penangkapan itu mereka sedang tertidur, demikian juga Yohanes. Ini di nomor 180. Di sini jelas, kami telah mendengar perkataan Yudas dan melihat gerombolan-gerombolan militer itu. Kami melarikan diri karena kami ketakutan. Sedangkan Yohanes yang pada saat itu berselubung dalam sebuah kain lenan telah bangun lalu melarikan diri, dan ketika seorang tentara telah menangkap dia pada kain lenan itu, dia tinggalkan kain lenan itu lalu melarikan diri dengan telanjang. Karena Allah telah mendengar doa Yesus dan telah menyelamatkan 11 orang dari kejahatan para militer itu. Jadi terjawab sudah Abang Da. Selama ini ada kalanya kita juga sebagai manusia ada salah dalam penyampaian. Kemarin mungkin kita berpikir bahwa ini adalah Yesus. Ternyata Allah sudah memberikan petunjuk di dalam Injil Barnabas, Injil yang diapokripkan atau disembunyikan para pendeta. Ternyata benar-benar Yudas yang diserupakan itu. Ini jawaban dari Anisa 157 berdasarkan dalil dari yang maha menyaksikan seperti itu, yang ditulis kemudian oleh Yudas, yang kemudian Yesus pun berterima kasih kepada Yudas. Seperti itu Abang Da. Jadi yang penegasannya di sini yang menggunakan kain lenan kemudian lari, dan kain lenan itu ada yang menarik, ternyata Yohanes. Masya Allah, luar biasa. Iya, cuman kembali lagi kepada Kristen, mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Barnabas. Karena tidak percaya kepada Barnabas, maka yang kita uraikan kepada mereka adalah kitab yang mereka percaya. Sedangkan dalam kitab yang mereka percaya, Yohanes 13:4, Yesus menggunakan kain lenan. Markus 50, nomor 52, ada seorang pemuda yang menggunakan kemudian kain lenan yang lari dalam keadaan telanjang. Ternyata yang menggunakan kain lenan Yesus, dan di Barnabas yang menggunakan kain lenan itu yang lari telanjang adalah Yohanes. Berarti bukan kemudian Yesus anak Maria ini yang bisa. Betul. Itu dia. Luar biasa. Ya, karena begini Bang Da, kalau Barnabas ini termasuk Injil yang dikanonkan, waduh hancur lebur keimanan mereka. Karena begini ya, kalau Umi mengajak mereka untuk berpikir dengan akal waras kita pada saat umpamanya kita nih mau kenal Bang Zuma, ya, umpamanya kita mau kenal Bang Zuma, siapa itu Bang Zuma, bagaimana pengajaran Bang Zuma, apa yang dilakukan sehari-hari Bang Zuma. Pertanyaannya, apakah kita akan mencari informasi dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Bang Zuma, yang kesehariannya hampir selalu bersama Bang Zuma 24 jam, ataukah kita akan mencari informasi dari orang-orang yang, mohon maaf ya, yang tertulis di dalam Injil Sinoptik yang kodeks tertuanya saja baru ada di abad ke-4, begitu kan? Tidak mungkin nih murid-murid Yesus yang 12 seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat ke-70 bahwa Yesus hanya memilih 12 orang murid, itu bangkit lagi di abad ke-4 untuk menulis Bible. Bahkan kita bisa buktikan. Sekarang kita buka alkitabsabda.com. Bible yang ditulis di sana, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, apakah penulisnya itu jelas bisa dipertanggungjawabkan? Tidak. Karena kalau kita buka, ternyata penulisnya anonim, tidak dikenal. Nah, makanya cara satu-satunya pada saat kita ingin mengenal Bang Zuma, tentu harus dari catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup semasanya Bang Zuma, yang dekat dengan Bang Zuma, yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Bang Zuma, yang tahu bagaimana pengajaran Bang Zuma, pengajarannya Bang Zuma itu seperti apa, kan begitu logika orang-orang berakal, ya kan? Nah, sayangnya ini catatan-catatan yang ditulis oleh 12 murid Yesus yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 6 ayat ke-70 ini diapokripkan oleh bapak-bapak gereja. Diapokripkan ini bukan artinya yang ditulis oleh 12 murid Yesus ini sesat atau palsu, tidak. Diapokripkan ini arti daripada diapokripkan itu disembunyikan.
disembunyikan ini. Nah, baru yang ditulis itu adalah sinoptik yang sudah dikanonkan, yang kodeksnya sendiri itu ditulis oleh bapak-bapak gereja. Nah, ini mana yang akan dipercaya? Kalau Umi sih sebagai manusia yang sudah Allah berkahi dengan kepala dan isinya yang harus digunakan, begitu kan? Tentu Umi akan lebih percaya kepada catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Bang Zuma, yang kesehariannya selalu bersama Bang Zuma, yang hidup pada masanya Bang Zuma, daripada catatan orang-orang 4 abad kemudian, kan begitu? Iya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada masukan atau ada saran kritik. Oke, kalau saya sih diskusi pakai akal saja lah. Karena ini menjelang maghrib juga ya di Makassar kami di sini. Kami masih menghimbau kepada seluruh kaum muslim dan muslimat. Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya selama ini, yang semalam kita sempat mengeluarkan statement pergerakan divisi hukum API dalam menyikapi lapor-melapor ini. Tentu kita harus punya persiapan juga. Alhamdulillah semalam terkumpul 57 juta dan hari ini masih terus berlanjut sampai waktu yang belum ditentukan. Bagi teman-teman yang ingin membantu, ingin berpartisipasi, kami masih buka di rekening yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atau BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Mari bersatu kita akan bertindak melakukan hal yang sama. Anda yang memulai, Anda juga yang merasakan, dan Anda juga yang akan mengakhirinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari juga saya sampaikan, mohon maaf Bun, dalam kegiatan pengumpulan dana ini, itu kita hanya satu rekening ya, tidak kita gunakan, tidak kita gunakan rekening pribadi. Jadi kalau di luar sana ada juga yang pengumpulan dana untuk pelaporan menggunakan nomor rekening pribadi, itu bukan tim API ya teman-teman. Kalau API itu cuma menggunakan rekening yayasan saja. Jadi kalau ada yang memberi informasi pengumpulan dana melalui rekening pribadi, mohon supaya jangan digubris. Kalaupun digubris, jangan dikatakan itu untuk pergerakan API. Karena kalau pergerakan API itu semuanya satu pintu di rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Seperti itu sahabat. Dan yang membuat saya takjub semalam itu, dalam waktu kurang lebih 1 jam bisa mengumpulkan dana hampir 60 juta. Itu Allahu hanya Akbar. kurang lebih 1 jam saja. Jadi umat Islam ini sangat luar biasa ya. Nah, mohon kiranya teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi kembali kami suguhkan untuk ajak, mari kita berjuang bersama-sama. Kami berjuang di dunia offline dan juga online. Teman-teman hanya mendukung dari sosmed dengan memberi donasi yang terbaik untuk pergerakan pelaporan. Ada hal yang teman-teman sudah persiapkan, semuanya tinggal tunggu satu komando dan akan bergemuruh ini. Sumut, API Sumut dan teman-teman aliansi Ormas Islam di sana sudah siaga 1. Makassar sudah siaga 1. Bandung, Banten semuanya siaga 1. Ya, Jabar dan Jakarta Pusat semuanya sudah siaga 1. Tinggal menunggu komando dari siapa ya? Dari siapa Bang Handi? Dari Gurunda. Dari Gurunda. Iya, alhamdulillah tadi juga pertemuan terjadi. Masya Allah, tadi sempat diskusi di sini, teleponan itu berdering terus di HP saya. Saya nggak tahu kalau itu dari tim kuasa hukum, asosiasi persatuan tim kuasa hukum yang ada di Pulau Batam. Mereka semua mendukung dan siap meluncur. Bunda Rahma.
Ya, siap Double suaranya Bunda. siap kemudian mendukung kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Oleh karena itulah kita sebagai pemerhati apologet Islam Indonesia juga harus ikut bergabung untuk mendukung dengan cara seperti yang disampaikan oleh Bang Handi. Silakan beri yang terbaik untuk pergerakan ini. Bank BNI nomor rekeningnya 75 kali tambah 51 tambah 77 terakhirnya angka 0 atas nama Apologet Islam Indonesia. Kita lihat ya, kita lihat apa yang mereka inginkan. BNI ya, Gurunda BNI. Ya, Bank Negara Indonesia. Kita lihat sejauh mana mereka ingin bergoyang dengan musik yang mereka putar sendiri. Kita nonton. Silakan diambil alih teman-teman yang lain. Ya, saya tambahin lagi dikit ya. Jadi mohon maaf kepada para donatur, karena donatur juga itu ada yang nggak mau disebutkan namanya. Tetapi mohon maaf kalau saya sebutkan nggak apa-apa. Tadi dari Pak Ahmad Yani ya, dari Palmera Jakarta, terima kasih. Terus ada yang dari Bekasi, beliau nggak mau disebutkan namanya, ya, 5 juta baru masuk ini detik ini Pak Jawa. Terima kasih semuanya. Nggak tahu itu Bekasi. Tetap kami teman kita Bang Hadi yang saya WA yang iya itu Pak Ahmad Yani yang Palmera Jakarta. Haji Ahmad Yani Jakarta Palmera. Masya Allah. Lanjut. Oke. Itu saja sih. Kita tetap buka belum sampai nanti kita tutup. Jadi masih dibuka sampai kasus ini bergulir terus. Ya, karena pergerakan kami ini seluruh Nusantara. Papua, Makassar, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Pulau Jawa. Karena kami berjauhan, ya mobilitas tentu bukan di media sosial saja. Mobilitas tentu di dunia nyata. Jadi pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu kami sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudara kami untuk memudahkan pergerakan ini. Itu aja sih. Kita buka belum sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lanjut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi teman-teman saudaraku yang 1.031,3K ini ya, ayolah kita membantu sebuah gerakan yang tentunya untuk kemaslahatan agama kita ya. Seperti yang kita tahu, mereka yang memulai ya mengangkat ini ya, tentu kita akan menyambutnya dengan sangat baik ya. Kita akan menyambut dengan sangat baik. Bukan untuk huru hara ya teman-teman. Bukan. Jangan salah ini ya. Kita menanggapi ini dengan tentu saja dia melaporkan, kita akan melapor balik gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya. Dia memulai melapor-lapor ya, tentu kita sambut itu kan. Kita tentu masa kita diam? Kita yang mayoritas kita diam. Ya kan? Jadi kemarin juga Bunda begini, waktu Umi live itu ada teriakan-teriakan dari netizen di bawah Umi, Bang Zuma dilaporkan, katanya dibantu. Sebetulnya kalau untuk Bang Zuma sendiri ya teman-teman percayalah ya, Bang Zuma tidak pernah melakukan penghujatan ya. Apa yang disampaikan berdasarkan dalil dan ini adalah bentuk nyata jihad kita teman-teman. Tadi yang seperti Bang Zuma katakan, ada yang berjihad secara online, mungkin kami di sini yang di atas adalah penjihad secara online. Ada juga offline. Offline ini api, satu Nusantara ini sudah bergerak secara bersamaan. Tinggal nunggu komando seperti itu kan. Kemudian teman-teman bisa berjihad tidak? Kita ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berjihad langsung, juga berjihad dengan apa? Dengan pertama dengan ilmunya, juga dengan hartanya. Maka mari kita sisihkan sebagian harta kita yang sudah Allah kasih kepada kita untuk mendukung pergerakan jihad. Teman-teman yang ada di online, yang ada di offline, juga teman-teman yang ada di bawah netizen ini ikut berjihad dengan cara apa? Dengan cara yang bisa dilakukan, yaitu mendukung jihadnya para orang-orang yang sekarang sedang turun, langsung terjun ke lapangan seperti itu. Jangan lupa teman-teman bahwa jihad ini adalah kebutuhan untuk kita juga ya. Pada saat kita memberikan sedikit harta kita, sedikit rezeki kita, bagaimana Rasulullah ya, seorang ibunda Khadijah, seorang yang paling kaya, habis hartanya karena untuk mendukung jihadnya Rasulullah SAW
Kita tidak diminta seperti akhlak mulia seperti itu. Kita hanya diminta untuk ayo kita berbagi sedikit rezeki kita untuk pergerakan jihad saudara-saudara kita yang sekarang lagi jihad nyata di dunia nyata. Seperti itu. Tentunya teman-teman tidak akan keberatan mungkin ya. Insyaallah mudah-mudahan segala yang kalian teman-teman berikan kepada kita, Allah memberikan balasan dengan berlipat ganda seperti itu. Insyaallah apa yang kita keluarkan adalah untuk kita semua, percaya itu ya. Silakan teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditutup resmi ya, karena ini kan menjelang maghrib. Jadi untuk lawyer yang baru kemarin sore, saya sarankan saja statement Anda kalau bisa yang edukasi lah. Lawyer itu berdiri di tengah-tengah menegakkan keadilan. Jadi tidak ada unsur-unsur kebencian di dalamnya seorang lawyer itu. Kalau ada lawyer kemarin sore teriak-teriak, isinya bukan edukasi tapi provokasi, bau terasi, ingin pansos dan terkenal, ya mau ngomong saja. Sasaran Anda ya siapa gitu loh. Kami ini warga negara Republik Indonesia ya, paham lah tentang lawyer itu. Lawyer nggak berdiri di situ. Lawyer itu berdiri di tengah-tengah ya untuk mendampingi seseorang mendapatkan rasa keadilan, bukan pansos. Ya kalau untuk si Lina dan nama si Topik, si Agatha ya silakan saja. Si Lina mau jadi saksi, si Topik mau jadi saksi ya baguslah. Sekaligus nanti saksi menjadi terlapor, ya jangan-jangan menjadi saksi menjadi juga terdakwa atau jadi tersangka. Ya mau ngomong saja. Semua akan bisa berubah dalam sekejap. Kenapa? Kayak berdasarkan fakta hukum saja. Jadi kita apologet Islam Indonesia itu tidak keluar-keluar dalam hal apapun, tapi bekerja silent, hasilnya ada dan tidak perlu pansos segala macam. Di belakang kami banyak lawyer kok yang terkenal. Emang kami sebut namanya? Enggak juga. Mereka bahkan mengundang mau konferensi pers, keputusannya nggak perlu, biasa aja itu. Ya untuk itu teman-teman, kita kerja silent, nggak perlu provokasi, tapi edukasi. Itu hukum nggak perlu di apa namanya title itu nggak perlu dipublikasi lah, malu lah itu. Title berapa sih itu kemarin sore pula lagi, aduh nggak banget gitu loh. Kau pengen ngetop itu peganglah kasus membela hak-hak yang tertindas. Nah itu baru ngetop, baru dirilis disorot oleh media nasional, baru ngetop. Tapi kalau kayak begini ngetop di TikTok ya enggak lah ya, belum kelasnya. Itu kira-kira begitu. Jadi Bang Andi, kita ingatkan juga kepada teman-teman bahwa umat Islam itu tidak offensif. Umat Islam itu adalah defensif. Kita tidak menyerang, tetapi pada saat kita diserang kita akan membela diri. Kita akan membela diri. Contohnya begini ya. Kemarin kan rame nih Bang Zuma katanya dilaporkan. Oh, kita jangan takut, jangan khawatir. Karena orang yang melaporkan Bang Zuma, dia harus siap juga menjadi saksi pelapor. Pada saat umpamanya yang dilaporkan kepada Bang Zuma adalah penghujatan, nanti kita akan ketemu di pengadilan, adu data, penghujatannya di mana? Ya, yang melapor ini harus bertanggung jawab dong. Kalau tidak bisa membuktikan dari laporannya, umpamanya Bang Zuma berbicara bukan menghujat tapi berdasarkan dalil, nah mereka harus bisa membuktikan. Apa yang menjadi laporannya itu adalah hujatan, harus bisa membuktikan hujatannya di mana. Jadi teman-teman jangan khawatir. Apalagi sama Bang Zuma ya. Kalau masalah dalil udah ada di tangan seperti itu. Jadi tidak ada umat Islam yang berbicara narasi-narasi yang tidak jelas. Sekalipun mereka anggap itu adalah hujatan, tapi kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab mereka secara tekstual. Kalau mereka menganggap itu adalah hujatan, berarti mereka mengakui kitab mereka isinya adalah hujatan. Seperti itu saja. Jadi kalau buat Umi, wah, was-was Umi enggak, tenang aja. Sekalipun Bang Zuma atau Umi sendiri yang dilapor, silahkan. Paling kita nanti adu data di pengadilan. Benar enggak kita yang melakukan penghujatan atau mereka yang membuat laporan palsu seperti itu ya teman-teman. Jadi tenang saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya berbicara sedikit ini mungkin Iya, semua ya. silakan. Kalau saya lihat ya perbandingan, karena saya sedikit mengerti juga perbandingan ya. Rata-rata apologet Islam itu naik memang dia berbasis argumen, beda dengan teman-teman Kristen ya. Bahkan saya sendiri mengalami ketika berdebat dengan mereka memang rata-rata naik berbasis sentimen. Padahal saya sudah berkali-kali jelaskan, ketika logika Anda bantah dengan moral, Anda itu bisa kena delik. Dalam kasus Ratu Entok saya perhatikan ya,
Saya punya keyakinan bahwa Ratu Entok itu akan bebas. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 yang dikenakan oleh pada Ratu Entok itu tidak pas. Tidak pas karena Ratu Entok tidak mengajak untuk melakukan ujaran kebencian. Nah, itu yang masalah itu. Jadi kalau mereka tetap maju, saya jamin mereka rugi. Itu mereka rugi karena rata-rata ya 90% teman-teman apologet Islam ini berbasis argumen dan hukum itu akan berbicara sampai ke situ. Ketika logika itu lebih dikedepankan ya daripada moral itu, pasti semua yang berbicara data itu pasti akan menang sampai kapanpun itu. Jadi kalau dikatakan menghujat seperti contoh ya misalnya ketika saya katakan bahwa Bible itu bukan lagi Injil yang diberitakan oleh Yesus dengan dengan murid-muridnya, itu kita punya data yang otentik begitu. Ketika kita katakan bahwa Bible itu kemasukan ajaran satanik atau mungkin berbau porno, itu kan semua ada datanya. Kan begitu. Beda mereka. Ketika mereka menghujat secara personal, mereka menghujat Allah, menghujat Nabi, ini tidak punya data. Itu yang masalah bagi mereka tuh. Saya jamin nanti kalau pasti naik pengadilan ini pasti seru, dan saya jamin apologet Islam tidak satupun tersentuh hukum. Pasti bebas. Ya, saya masih percaya bahwa hukum di Indonesia ini bersifat adil ya, tidak terpengaruh oleh intervensi mungkin atau tekanan dari pihak luar ya. Mengingat mereka juga saya lihat mengandalkan orang-orang besar. Saya tahu itu, ya, saya tidak usah sebutkan. Tapi hukum negara kita ini panglimanya hukum. Apapun alasannya, pasti saya jamin apologet Islam Indonesia, terutama Bang Suma, mungkin Unrifa dan yang lain yang saya tahu betul yang selalu berbicara data ya, itu tidak mungkin tersentuh dengan hukum. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bang Goto dan juga Dinda Michan. Yang saya lihat nih sekarang, ya, kuasa hukum yang melapor ini itu tidak lagi terlihat seperti orang yang ingin menegakkan kemudian keadilan, kebenaran, tetapi lebih menonjolkan kepada keyakinannya sebagai seorang Kristiani. Keberpihakannya terhadap agamanya itu sudah nampak sekali. Terlihat ketika dia kemudian dengan sengaja menari-nari lagu-lagu rohani Kristen di depan gambar Ka'bah. Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah penistaan. Sengaja menyebarluaskan dalam situasi yang lagi tidak mengenakkan, baik menurut dari kami pihak apologet Islam maupun dari mereka sendiri yang telah melaporkan, telah melakukan tindakan-tindakan di area publik dan dia pertontonkan sendiri. Itu secara tidak langsung memberikan pesan penistaan dan penghinaan kepada kami umat Islam. Di depan umum, di tempat umum, area publik, memutarkan lagu rohani Kristen, lalu tertawa-tertawa, kemudian berjoget-joget di depan gambar Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat yang kami sucikan, tempat yang kami muliakan. Tapi dia dengan sengaja. Dengan hal inilah kemudian saya melihat bahwa oknum ini bukan murni ingin membela, tapi sejatinya andaikan bukan profesi dia sebagai pengacara, bisa jadi dia juga tampil sebagai penghujat Islam. Andai saja dia tidak punya pekerjaan sebagai pengacara, mungkin dia akan berdiri bersama dengan para penghujat. Karena dari caranya kemudian itu sangat terlihat. Kemudian muncul lagi PT dari laporan tim hukum kita. Ada PT-nya lagi yang sedang mencari nomor kontaknya Bang Suma. Padahal nomor kontak saya itu, ya, semut pun kalau andaikan bisa baca, semut pun tahu nomor HP saya, semut pun tahu di mana saya tinggal. Tapi di sosmed dia tulis, ada ndak tolong DM siapa yang tahu nomor HP-nya Zuma, nomor alamatnya. Ini adalah satu tindakan yang sudah kelihatan sekali bahwa hanya pansos. Hanya pansos saja. Dia pikir kita takut. Ya, dengan dia bertitel seperti itu, nggak ada sedikit pun takutnya saya. Silakan Anda dengan kekuatan Anda, ya kita juga dengan kekuatan yang kita punya. Yang pasti kemudian kembali kepada teman-teman,
yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemudian massa, ya. Ada Bang Handi yang kemudian karena banyak yang tanya ke saya, bagaimana nih kami komunitas dari masyarakat Madura, dari masyarakat Banten, ada yang dari Jawa Tengah, ini ingin bersatu merapatkan barisan. Saya katakan tunggu, kita belum apa-apa ini, yang kita mau hadapi juga, ya kurasa kalau pengacara seperti ini, apa ya bilangnya ya, biasanya kalau pengacara yang sudah profesional itu diam. Ini enggak, piti-piti, semakin banyak, sedikit kegiatan, pertemuan, ketika ini dipansos, di-share kemana-mana, ke kantor polisi ini dibuat, di-share kemana-mana. Maksud lo apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau jadi artis TikTok. Mau jadi artis. Biar Muslim takut. Oh. Saya kemarin naik Guru Dadi Iya, di silakan, room silakan, Kristen, ya. Saya naik di roomnya Kristen. Dia katakan begini Bang Goto. Di sini betul teman-teman Kristen teman-teman Islam itu menggunakan data. Yang masalah itu data mereka menyakitkan hati kami. Saya bilang begini begini bro. Begini, ketika kita naik di ranah debat seperti ini, ranah dialektika ya, kita bertukar pandangan, kita bertukar konoleks. Memang itu pikiran harus dipertentangkan. Nah, kalau Anda punya pikiran tidak ditentang, berarti Anda lagi sedang berdoa atau bersemedi. Kan begitu. Yang masalah rata-rata teman-teman Anda itu naik berbasis sentimen. Memang jengkel sama Islam. Beda kami. Kami ini menyuarakan kebenaran gitu. Apa yang salah dalam Bible kalian itu kami tampilkan datanya. Bahkan bukan dari kami, dari pihak Anda sendiri, Jonathan Purnomo sudah katakan bahwa lebih 6.577 kesalahan. Nah, itu yang coba kami luruskan begitu. Supaya Anda mengerti ya mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia begini, dia katakan begini, kalau kami dikatakan kami menyembah mayat, kami tidak terima gitu katanya. Kami dikatakan kami menyembah Tuhan yang menete, kami tidak terima. Saya bilang begini Bang, kalau itu tidak ada data, berarti itu hoax. Kita kena delik hukum. Yang masalah semuanya itu terpampang jelas di Bible kalian. Ketika saya katakan bahwa Anda penyembah bangkai, saya salah di mana? Karena Yesus pernah mati, kan begitu. Ketika saya katakan bahwa Yesus menetek mungkin ke ibunya, di mana salah saya? Karena namanya seorang bayi yang lahir lah dari seorang wanita, pasti dia menetek. Itu semua ada datanya, kan begitu. Dia bilang katanya, itu kan sudah menyakitkan. Sekarang begini, kalau Anda tidak mau dikritik, lebih baik Anda tidak usah naik di ranah debat. Karena ranah debat ini adalah orang-orang yang berpikir kritis dan berbagai data, begitu. Tanpa kehilangan rasionalisme dengan moralitas. Tapi teman-teman Anda luar biasa, sudah kehilangan rasionalisme, kehilangan moralitas juga, sampai menghujat, dan menghujatnya tidak pakai data. Itu yang saya katakan. Nah, sekarang nanti kita buktikan di pengadilan. Jadi saya bilang, saya pribadi kalau dipanggil sebagai saksi ahli sejarah, saya siap, baik dari Kristen maupun Islam. Yang jelas saya mau katakan kepada Anda bahwa Anda ini salah. Anda ini salah karena menuntut tidak sesuai dengan bukti dan fakta-fakta. Sementara Anda menuntut ini berbasis sentimen. Justru Anda yang memecah belah bangsa, bukan kami. Saya kasih begitu. Ya, silakan lanjut. Oke, baik, terima kasih Bang Goto ya. Jadi kalau saya sih, saran saya kalau kalian sakit hati dengan data, padahal ini adalah ranah argumentasi, debat, ya sebaiknya gimana caranya ya? Ya ikuti jejak daripada Bang Goto ini. Berada pada barisan yang benar. Jangan mempertahankan diri pada barisan yang menurut abang itu menyakitkan. Seperti itu. Kemudian teman-teman, setiap kali kita live, khususnya materi-materi seperti ini, itu ada puluhan channel YouTube yang kemudian mengambil materi-materi atau mengambil gambar dan melive-kan juga apa yang sedang terjadi. Maka mohon kiranya kepada channel-channel yang menyiarkan materi-materi apologet Islam Indonesia atau debat-debat yang ada, dimohon agar mencantumkan kemudian rekening apologet Islam Indonesia untuk sementara waktu dalam hal proses keadaan di mana ada yang dilaporkan dan yang akan dilaporkan. Silakan Anda mencantumkan kemudian di channel-channel antum semua
nomor rekening Apologet Islam Indonesia, yang mana rekening ini adalah Bank Negara Indonesia BNI, dengan nomor yang saya rasa tidak perlu lagi kita sebutkan karena hampir semua sudah pada tahu. Ya, sekali lagi kepada channel-channel YouTube yang menyiarkan debat-debat kita untuk menyertakan nomor rekening Apologet Islam Indonesia, agar teman-teman yang tadinya ingin ikut berpartisipasi bisa dengan mudah memberikan apa yang mereka punya untuk pergerakan umat. Demikian sementara, silakan. Saya pamit ibadah sejenak ya teman-teman. Ya, kalau gitu kita Silakan. tutup aja deh untuk season kali ini ya, kita buka nanti setelah Bada Isya. Setuju ya? Oke Boleh, ya, Bang Api Handi, Kepri boleh, juga. boleh. Ya kita sekalian kita tutup. Bunda Rama ditutup. Yang jelas tetap bersatu. Ini bukan mengemis, tapi ini minta apa namanya partisipasi buat kita semua. Bang Handi, sebelum tutup mungkin bisa komunikasi dengan Bang Goto terkait dengan nomor handphone beliau. Insya Allah kita butuh beliau dari ahli sejarah mungkin nanti kalau dibutuhkan. Bisa Ya, di Bang Goto, belakang. Ya, di Oke, belakang layar sip, nanti sip. Bang Goto, di WA saya aja ya. Baik. Oke, makasih. Oke. Sudah ada itu nomor HP saya di Bang Handi kan? Udah ada. Oke, siap. Oke, baik, kita ketemu lagi nanti. Masih topik perkembangan topik lapor-melapor ini kita terus update terus. Nanti malam pada Isya kita ketemu kembali. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat. Silakan Bunda Rama ditutup doa kebaratul majelis. Karena Gurunda lebih alim dan lebih banyak dia berilmu dia guru kami. Silakan Gurunda ditutup. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, Masya Allah, atas dukungan, doa, dan juga semangatnya kami Apologet Islam Indonesia mewakili mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan ketenangan jiwa kepada kita semua, dan yang terpenting dan paling utama adalah diberikan akal waras, tidak pikun, ya, tidak lupa ingatan, senantiasa istiqomah, sehat walafiat, utamanya sehat akal, agar kiranya kita bisa menapaki kehidupan ini bersama dengan indahnya iman Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf ketika ada ucapan, ada perkataan yang mungkin menyinggung perasaan sahabat-sahabat sekalian. Saya pribadi mohon maaf mewakili teman-teman yang lain. Dan kepada saudara-saudara Kristen, yuk mari kita belajar memperbanyak waktu untuk mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran, agar kita menjadi orang yang beragama berdasarkan dengan aspek kebenaran, logika, dan akal sehat. Saya kira begitu, terima kasih sekali lagi.